Terus ditanya, jadi tante mau terbang kemana besok? Ke surga. Enggak. Oke, sebelum saya masuk ke firman, itu kan temanya, izinkan saya bercerita. Ini kisah nyata, sebelum masuk ke temanya ya, tapi ini related, berhubungan. Ini kisah nyata. Tapi kisah nyata ini saya ambil dari firman Tuhan, daripada kisah nyata. Oke. Judulnya nih gini, suatu hari saya itu baca renungan, saya suka baca renungan, dengerin khotbah dari gereja mana-mana. Kemudian renungannya itu bicara 400 tahun di Mesir dan 40 tahun di padang gurun. Temanya aja udah menarik, jadi langsung saya baca. Nah, ini saya bagiin Ulangan 8 ayat yang ketiga. Allah nih bilang gini, jadi Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, bersyukur dikasih mana, enggak kelaparan, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kalau bisa dikeluarkan ayatnya, cucu ganteng, Ulangan 8 ayat 3. Dengerin. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Siapa yang kelaparan? Manusia hidup bukan dari roti, dari firman. Yang membuat saya kurus karena saya juga menjaga makan. Tapi ada banyak yang membuat saya kurus. Tadi kalau saya tidak pakai ini kelihatan kurus. Saya pakai ini supaya tidak terlalu kelihatan kurus. Nah, sebelum bangsa Israel mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pertama, mereka perlu melewati 400 tahun perbudakan di Mesir. Dan 40 tahun di padang gurun. Nah, lama banget ya kalau 400 tahun itu. Wow, berapa generasi. Kedua masa itu merupakan masa yang sangat menyakitkan. Betul? Dijadikan budak loh di Mesir, dikerja keras. Tetapi keduanya, masa di Mesir, masa di padang gurun, perbudakan di Mesir, keduanya merupakan bagian dari proses ilahi Allah untuk membentuk identitas kita kembali serupa dengan Allah. Allah tidak hanya membawa Israel keluar dari Mesir, tapi Allah membawa, dengerin, Allah tidak hanya membawa Israel keluar dari Mesir, tapi Allah perlu 40 tahun untuk membawa Mesir keluar dari Israel. Ngerti? Saya jelaskan nanti lebih lanjut. Ya, Allah perlu 40 tahun supaya Mesir yang ada sudah menjadi darah daging bagi bangsa Israel. Keluar dari bangsa Israel. Dia perlu 40 tahun di padang gurun. Oke, lanjut. Tuhan memproses bangsa Israel untuk meninggalkan paradigma Mesir. Paradigma ini loh, selama di padang gurun. Paradigma sebagai budak yang dijajah harus dilenyapkan dari pikiran mereka. Perbudakan membentuk ketergantungan mereka, tetapi padang gurun membentuk iman mereka. Haleluya. Padang gurun membentuk iman Anda dan saya. 400 tahun perbudakan Tuhan sudah memberitahu Abram di Kejadian 15 ayat yang ke-13. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang yang orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Sebelum Allah lakukan, Allah tuh jauh sebelumnya. Abraham belum punya anak, sudah dikasih tahu sama Allah. Aduh, Kejadian 15 Abraham belum punya anak. Cuman Allah bilang, lihat tuh bintang di langit. Lihat pasti di laut itu keturunanmu. Abraham bingung. Satu aja kagak, hamil aja belum, sudah dinubuatin. Tapi apalagi Allah bilang, nanti bangsa keturunanmu itu akan diperbudak.
Hah? Bangsa kata Abraham. Anyway, Abraham tetap percaya aja. Pokoknya yang bagus-bagus percaya aja. Nggak bagus ini. Nah, 400 tahun di Mesir melambangkan perbudakan dan ketidakberdayaan. Bangsa Israel tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan seorang pembebas dan Allah mengutus Musa sebagai gambaran Kristus yang juga membebaskan Anda dan saya hari ini untuk keluar dari perbudakan. Haleluya. Dia nggak bisa keluar sendiri, 400 dijajah. Tahun dijajah, makin hari makin diperberat kerjaannya, ketafiran. Kurang, tambahin lebih berat lagi. Bikin supaya dia nggak bisa beranak kan gitu. Supaya dia parah kerja terus. Nah, siapa yang ada di perbudakan nih? Dulu, maka saya bilang, dulu tuh saya dipuji sih sama bos saya, tapi bagi saya itu sebuah perbudakan. Baru ngerti, makin lama makin ngerti. Tapi sukses, cepet suksesnya saudara. Haleluya, kan gitu. Lanjut ya. Nah, perbudakan mengajarkan satu hal. Kita membutuhkan Allah, betul, untuk menyelamatkan kita. Oke, nanti challenge-nya ya. Kemudian melambangkan kondisi kita sebelum menerima keselamatan. Terikat oleh dosa, tidak mampu menyelamatkan diri dan menantikan sang penebus. Itu 400 tahun di Mesir, melambangkan perbudakan ya, ketidakberdayaan ya. Ada yang masih di Mesir hari ini, kemudian lanjut. 40 tahun di padang gurun. Nah, adalah masa pembelajaran untuk percaya dan taat kepada Tuhan yang membebaskan kita. Padang gurun itu tempat ujian segalanya. Nanti lanjut ya, supaya cepat. Nah jadi tempat di mana kita diproses, belajar proses kehidupan untuk kita belajar taat, kita belajar benar-benar surrender dengan Tuhan, di mana Tuhan membebaskan kita dari semua Mesir, untuk mengeluarkan Mesir dari paradigma Anda itu tidak gampang loh saudara. Sampai hari ini ayat ini masih applicable bagi kita. Ulangan 8 ayat 2 itu. Nah, setelah pembebasan, datanglah sekolah kehidupan. Ya toh, setelah dibebaskan dari Mesir, masuk padang gurun. Padahal Allah pun waktu memimpin mereka masuk padang gurun, Allah tuh sudah buat 10 mujizat. Sudah keluar, sebelum keluar disuruh ngambil lagi semua hartanya orang Mesir. Waduh, kaya raya dia. Terus habis gitu, ngadepin laut Seberang. Wow, Allah buat mujizat lagi, dibelah. Mana ada laut bisa terbelah. Hari itu Allah cuma menunjukkan, ini loh aku yang menyertai engkau. Masuklah mereka padang gurun. Coba 40 tahun masih ngomel, masih berontak. Berontak sama Musa. Hati-hati berontak sama Musa pemimpin. Aduh, gak puas dengan kepemimpinan Musa. Ganti saja Musa dengan lembu. Ya ampun, Musa diganti dengan lembu. Lanjut. Tuhan memimpin bangsa Israel ke padang gurun. Tunggu. Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke padang gurun bukan untuk menghancurkan mereka. Dengerin. Anda dan saya hari ini, gereja ini sedang direnovasi. Gereja ini sedang, kalau gereja bicara Anda dan saya semuanya ya, termasuk gembala ya. Di mana kalau gereja Tuhan sedang ada di padang gurun, tidak pernah dia menghancurkan, tujuannya menghancurkan. Tidak ada. Nangis, bombay, apalagi migrain, apalagi vertigo, apalagi sudah segala macam penyakit boleh muncul. Haleluya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menghancurkan kamu. Karena engkau umat pilihanku. Dia bilang gini, untuk memberikan mereka disiplin dan melatih mereka. Disiplin perlu saudara. Nah, kalau didisiplin jangan marah dong. Saya kadang-kadang gini, tante tuh belum marah loh. Baru nasihati, ya sedikit negur, tapi gregetannya ada saudara. Itulah orang Surabaya. Aduh, saya harus belajar lebih sabar. Tidak ada lagi gregetan. Apalagi ngadepin orang yang petita petiti. Siapa yang tahu petita petiti? Angkat tangan. Petita petiti itu bosi itu loh saudara.
Ya kan petita, petiti gitu, bosi banget lu. Gitu. Yesus aja nggak bosi gitu, kamu kok bosi. Udah gitu, pokoknya istilah bahasa Jawa itu enak Surabaya. Petita, petiti, apalagi genduk. Sudah di Mesir jadi genduk, jadi kacung kok masih petita, petiti. Kan gitu ya. Apa yang mau dipetita, petiti kan gitu. Di Mesir mereka belajar bertahan hidup melalui kerja keras, betul sih. Kerja keras berhasil, berhasil saudara. Saya ngaku saya berhasil. Sebelum 13 tahun saya sudah jadi direktris. Kira-kira 10 tahun, 9 tahun. Dan itu yang keinginan saya, Tuhan. Kalau engkau memang memanggil kami, izinkan saya sukses dulu. Ya izinkan saya sukses. Suami saya perintis bisnis, saya kerja ikut orang. Tapi 9 tahun saya sudah ada di posisi direktris. Tapi semakin tidak enak saudara. Kerja keras kan gak enak ya, siap betul. Masih di Mesir. Nah lanjut, di padang gurun mereka belajar percaya melalui kekurangan. Di padang gurun yuk kita belajar mengenai kekurangan. Bener Bu, saya kurang uang Bu. Aduh bersyukur loh, di sini ada Centerlink saudara. Bagaimana kalau Anda kekurangan di Indonesia saudara? Kasihan yang di Indo. Di sini Anda kekurangan uang, Anda datang ke Centerlink, Anda dapat uang gitu ya. Makanya kasihan yang kerja pajaknya gede, tapi dikasihkan orang-orang yang gak punya kerjaan. Ya ada fairnya, kecuali homeless. Ya sudahlah, apalah terserah keputusan pemerintah, oke? Anyway saya mau bilang, ada yang kekurangan, maksud saya gini. Mungkin secara keuangan Anda ada kekurangan. Tapi saya mau ngomong, Anda tuh kekurangan secara kerohanian loh. Ada yang lagi bilang, Bu saya kering rohaninya. Yuk kita ketemu yuk, ngafe yuk. Gitu loh. Bukankah ini memang terjadi kekeringan, nanti tidak ada air, marah-marah sama Musa. Sampai Musa suatu hari kesel tidak masuk Kanaan loh saudara. Kenapa? Dia juga gregetan sama bangsa Israel. Ada aja komplainnya. Langsung Musa disuruh Tuhan tuh perintahkan cuma ke gunung batu. Musa gregetan dipukul tuh gunung batu. Duar kan gitu. Keluar si air. Tapi itu yang membuat Musa tidak masuk tanah perjanjian loh. Saya nggak mau tuh saudara. Karena gregetan sama anda-anda yang petita petiti kan gitu ya. Ya saya harus belajar sabar nih. Sabar Bu, sabar. Oke lanjut. Itu juga saya mungkin ya yang petita petiti dulu. Nah di padang gurun. Yuk kita belajar percaya yuk. Melalui kekurangan. Pelayanan di gereja ini kekurangan pelayan Tuhan. Gereja ini kekurangan pelayan Tuhan. Gini, seandainya ini berapa nih yang hadir? Nggak ada semkam ya. Ada semtong yang ngitung. Kira-kira bilanglah 100. 100 nih semua pelayan Tuhan. Wih senang banget saya. Nggak ada yang tepuk tangan. 100 semua nih yang hadir, semua pelayan Tuhan. Kekurangan nggak kita? Enggak. Termasuk Koyanto juga pelayan Tuhan gitu ya. Wah itu koko saya yang benar-benar ngalami mujizat. Yang saya tidak lihat cicik saya, Cik Siang. Ya kan langsung mata raja walinya absen. Jadi yuk kau semua jadi pelayan Tuhan. Vera suamimu dimuridkan. Terus jadi usher di ibadah English service. Wah sudah ganteng gitu kan ya. Siapa bilang bojone Vera elek? Ganteng bojone Vera. Oke lanjut ya, lanjut. Mereka tidak perhatikan. Mereka nggak punya ladang ini di padang gurun. Mereka tuh bangsanya nggak punya ladang sumur, nggak punya rumah. Tetapi mereka memiliki persediaan harian dari Tuhan. Yaitu mana? Air dan penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan melalui tiang awan, tiang api. Wow, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari untuk menerangi mereka. Siapa yang belum punya rumah? Anda masih di padang gurun, tenang aja. Yang penting ada hadirat Tuhan. Bu, sudah tidak punya rumah, tidak ada hadirat Tuhan. Engkau yang Tuhan suruh membawa hadirat Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah minta. Ini aku tunjuk Raymond. Enggak ya. Ini aku Tuhan. Utus aku untuk membawa hadirat-Mu. Di tanah yang kering. Kami belum punya rumah. Tapi kami memiliki hadirat-Mu. Yang setuju sama-sama katakan amin.
Lanjut ya, saya akhiri dan kita masuk. Yang itu poin itu nggak lama. Oke, padang gurun adalah ruang kelas iman. Saya ulang, padang gurun itu ruang kelas iman. Iman Anda diuji, termasuk iman saya. Lebih mempercayai Tuhan apa keadaan. Setiap hari adalah ujian. Tuhan membawa Anda dan saya dari perbudakan menuju kebebasan. Tetapi kebebasan itu tetap ada di padang gurun. Kebebasan membutuhkan proses untuk akhirnya Anda dan saya menjadi dewasa. Bukan dewasa secara usia, dewasa secara rohani. Saya ulangi, yang sering kali membuat kita dewasa rohani, yang membuat karakter kita makin seperti Kristus, bukan kenyamanan, tetapi padang gurun. Justru kenyamanan seringkali membunuh iman Anda dan saya. Lanjut ya, terakhir. Mana? Padang gurun adalah tempat Tuhan melatih hati. Hati. Coba pegang hati saya, hati Anda. Untuk bergantung kepadanya. Bukan bergantung kepada apa yang kita lihat. Saya harus ngaku jujur, kita tuh, aduh Tuhan. Kalau ada yang pamer gitu saya nangis, tante gak rela gitu. Tak rela kan gitu ya. Sampaikan kepada yang, karena saya sudah ngomong langsung kok dengan sampai nangis saudara. Tante gak rela. Kami sedang diproses, kami sedang gini, Anda mau pindah ke gereja manapun yang sekarang sedang melambai-lambai kan gitu ya. Saya mau bilang, dimanapun Anda berada, tetap proses itu terjadi. Anda pikir pindah gereja lain terus proses nggak ada, siapa bilang? Terus Anda bilang, iya tante soalnya gereja itu menarik, melambai-lambai. Ya ampun, jangan lihat melambai-lambainya dong. Melihat di mana keluarga ada, di mana gereja itu ada sebuah keluarga. Kita memang gini, persatuan harus, tapi pasti ada perbedaan. Saya dengan Pastor Sam, dengan suami saya ada perbedaan. Kami bersatu sebagai suami istri, tapi ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu kalau kami sadar waras, perbedaan itu bukan membuat kami bertengkar. Perbedaan itu waktu kami bersatu membuat keputusan dengan dua perspektif yang berbeda, maka akan membuat keputusan yang bijaksana. Tapi saya bilang sama Anda sebagai jemaat, tetap ada otoritas tertinggi. Misalnya saya sama Pastor Sam berbeda pendapat. Ngotot kan saya. Aku benar kok sesuai firman. Dengar. Tetap karena dia suami saya. Dia kepala wakilnya Allah. Ujung-ujungnya ya saya harus taat walaupun saya tidak setuju. Itu yang namanya taat. Taat itu waktu saya melakukan walaupun saya nggak setuju. Yang ngerti sama-sama katakan amin. Karena saya melakukan firman. Tapi yang penting kali membuat kita bertengkar, waduh, apalagi pinter sama pinter, makanya itu yang namanya petita, petiti gitu ya. Ketok banget, kelihatan banget gitu loh ya. Jadi saya akhirnya gini, ngapain sih kita ribut untuk hal-hal yang tidak kekal, percuma gitu-gitu. Ya memang, tapi sudah buat keputusan yang lebih bijaksana, itu saja. Saya cuma yaudah kita buat keputusan bijaksana, saya serahkan ke papi. Tapi yuk kita sama-sama buat keputusan yang bijaksana. Perbedaan hanya membuat keputusan yang bijaksana. Tapi kalau toh kami beda terus tetap keputusan di Pastor Sam sebagai suami. Demikian juga dengan gereja ini. Bagi Anda yang mungkin tidak puas ya dengan penggembalaan kami. Saya ulang. Sangat banyak kelemahan penggembalaan kami. Lah dulunya pengusaha. Maka saya dulu dibilang, aduh tante awal-awal datang kulihat. Ini bos banget ini. Maka saya bilang, terus saya tanya sekarang, bukan sekarang. Aduh sekarang benar-benar hamba. Puji Tuhan. Dulu bos sekarang hamba. Tapi dia nggak, saya ngomong apa adanya. Bukan muji untuk, memang dia nggak perlu dapat apa-apa dari saya. Gitu loh. Dia bayarin saya makan, iya. Oke lanjut. Mesir menyingkapkan kelemahan Anda dan saya. Mesir. Padang gurun membangun ketergantungan Anda dan saya kepada Tuhan. Terakhir. Tentu terakhir, Kanaan, sebuah tanah perjanjian, akhirnya memenuhi tujuan mereka. Kanaan kita mana? Gedung di City, bukan. Kanaan kita, waktu kita bertemu muka dengan muka dengan Yesus dan memerintah bersama dengan Dia. Yang setuju tepuk tangan bagi kita. Seringkali kita pikir Kanaan itu hidup kelimpahan. Yes,
Saya percaya ada orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah. Jangan pakai gini, untuk foya-foya segala macam. Anda buang-buang uang, kok jalan terus ya jamnya ya. Tuhan sering menggunakan, ini benar-benar terakhir. Tuhan sering menggunakan pola yang sama dalam hidup kita. Sebelum Tuhan mengangkat Anda dan saya, Tuhan perlu menyucikan Anda dan saya. Sebelum Dia memberkati Anda, Dia perlu menyekolahkan Anda dan saya di padang gurun supaya petita-petitinya hilang, ya, bosinya hilang dengan berbagai macam proses. Dan sebelum Dia mengutus, Dia menguatkan Anda dan saya. Konklusinya, jangan remehkan padang gurun, karena di sanalah Tuhan mempersiapkan Anda dan saya untuk menerima janji-janjinya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kalau tadi saya bilang itu nanti kekekalan nanti. Tapi Kanaan, tanah perjanjian. Apa yang jadi gini, Tuhan tuh kan pasti kasih sesuatu toh dalam hidup kita. Ada sebuah visi misi yang Tuhan taruh. Nah itu akan terjadi waktu kita terus diproses dalam padang gurun. Nah, waktu di padang gurun kita diproses, kita tidak seperti bangsa. Kenapa sih perlu 40 tahun ngomel terus? Saya jujur kadang saya juga sering ngomel. Habis gitu kenapa saya nggak dengerin lagunya Welia dan memuji aja daripada ngomel sakit, ngomel yang petita-petiti, terus kadang ngomel yang bosi. Kenapa nggak dengerin Welia punya lagu saja, itu angkatan saya. Nah yuk sekarang kita masuk. Tapi ini tolong direkam ya, jangan di-delete ya. 400 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun. 40 tahun Allah perlu mengeluarkan Mesir dari paradigma Israel. Saya nggak tahu, kalau bisa jangan 40 tahun baru gereja ini punya gini. Gedung di situ tuh hanya sebuah bangunan, ya. Tetapi sebetulnya gedung yang bait Allah yang Tuhan maksudkan itu adalah Anda dan saya. Betul? Nah yuk kita responi itu dulu. Mari kita masuk sama-sama. Tadi sudah jelas ya. Kalau ada di gereja ini sedang di padang gurun. Dan saya percaya nanti misalnya punya gedung di situ pun tetap ada padang gurun. Itu aja gitu loh. Tapi kan minimal penggenapan itu terjadi satu kan gitu ya. Yang gak punya rumah kan gitu. Apalagi tadi seandainya gak punya rumah bilang Tuhan. Mereka yang aku masih di padang gurun. Apa aku bersyukur aku menikmati hadirat-Mu. Allah gak pernah meninggalkan. Dikasih mana tiap hari. Pengen daging dikasih burung puyuh. Pengen wagyu dikirimnya burung puyuh. Kan gitu ya. Haleluya. Kalau masih belum bisa makan wagyu gak apa-apa. Makan wahyu saja. Ya, oke, sekarang hidup dengan bijaksana dan waspada. Oke, Efesus 5 ayat yang ke-15. Supaya saya tidak berlama-lama, biarlah saya memakai PowerPoint saya saja. Karena kalau saya pakai summary itu lebih lama, kalau PowerPoint lebih singkat. Dan saya akan fokus kepada PowerPoint saya saja. Anda fokus kepada di situ. Dan saya hidup bijaksana dan waspada. Coba ngomong sama-sama. Hidup bijaksana dan waspada. Ini perlu banget saudara. Yuk baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Bukan orang arif, orang yang namanya arif. Bukan. Orang arif itu orang yang bijaksana. Lanjut ya. Nah makna hidup bijaksana dan waspada itu apa? Yang pertama, bijaksana dalam kehidupan sehari-hari berarti menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan mengikuti kebiasaan dunia atau mengikuti dorongan nafsu. Saya mengerti Anda masih punya namanya tubuh, jiwa, dan roh. Anda masih punya nafsu, ya memang harus punya nafsu. Tapi semuanya harus ditundukkan kepada kuasa kebenaran firman Tuhan.
Tuhan. Yuk kita hidup bijaksana, hidup sehari-hari hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya sudah capek, saya mengingatkan diri saya dengan sebuah pujian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Kan gitu. Umur 65, tahun depan 66, saya punya janji. Saya pasti sembuh dengan mujizat. 66, saya masuk ke desa-desa lagi. Sudah janjian, soalnya sama yang di Makassar. Ayo Ci, ayo gitu ya. Kapan? Tahun depan. Lanjut, tidak membuang waktu untuk hal-hal yang bersifat tidak kekal. Jelas? Yuk kita hidup itu gini, mikirnya tuh hidup kekekalan gitu loh. Kan oke. Efesus 5:15 mengajak kita hidup dengan kesadaran penuh akan waktu dan keadaan zaman ini. Ada banyak orang, tante kapan Tuhan Yesus datang supaya aku bertobat? Terlambat. Bertobat enggak usah tunggu tanda-tanda Tuhan, kapan Tuhan datang. Bertobat sekarang. Oke, waspada terhadap pengaruh dunia yang penuh godaan. Saya mengerti banget dunia ini penuh godaan dan distraksi yang dapat menjauhkan Anda dan saya dari hidup benar di hadapan Tuhan. Tadi saya muji seseorang, aduh bersyukur ini cantiknya asli. Ada yang cantik gak asli? Ada, apa itu? Oplas. Karena suatu hari saya memuji seorang anak wanita. Cantik ya. Saya mujinya sama Cik Vivi. Cik, ayu ya Cik. Terus Ibu Gembala saya bilang, oplas kabeh. Katanya oplas kabeh itu operasi plastik semua. Katanya, oh ya, kalau lepas semua plastiknya gimana Cik? Balik elek. Kalau Tuhan nanti kembali jelek. Iya. Jadi Ibu Gembala saya, Anda kira-kira cantik oplas apa cantik asli? Bapak yang jawab. Asli ya udah. Bapak yang jam gak fair. Anda yang jawab. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah yang membentuk saya. Ada yang bilang, Tante tuh cantik paripurna. Maksudnya paripurna itu apa ya? Apa ya? Mbah. Gak usah. Cantik paripurna. Oh cantik sampai mata tua gitu ya. Nggak penting. Oke lanjut. Tadi kan saya memuji ada seorang wanita. Ini cantiknya asli. Terus dia jawab, emangnya ada yang gak asli? Ada. Oplas gitu ya. Wah, jadi hati-hati nih cowok yang jomblo, hati-hati kena oplas gitu. Tertarik karena oplasan, saya nggak tahu ke wanita tuh oplasan. Saya bilang Cici, itu Wahyu Soro ya Ci, oplas kabeh gitu ya. Ngerti yang bahasa Surabaya. Waspada, berarti sadar akan bahaya dosa yang mengintai dan berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan. Hati-hati saudara agar tidak terjebak dalam pola pikir atau tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Loh, mengapa kita harus hidup bijaksana? Pusing amat Bu, EGP emang gua pikirin penting banget saudara. Hari ini saya sedang menasihati. Kalau saya menegur jangan tersinggung karena itu firman Tuhan. Kenapa kita harus bijaksana? Karena waktu ini singkat. Bilang waktu ini singkat. Kadang-kadang rumah kami tuh dibersihkan clean tuh 2 minggu sekali. Terus kita kadang-kadang sampai, loh kok sudah dibersihin lagi ya loh? Ih kok 2 minggu cepet banget. 2 minggu kayak kira-kira 3 hari. Gitu ya. Benar-benar cepet banget. Nah Efesus 5:16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ayo lebih keras lagi 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Perumpamaan gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Enak banget ini. Yesus tuh kalau ngasih perumpamaan gini. Nancep sampai gini. Zelep gitu ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13 wanita gadis yang bodoh apa bijaksana. Gadis ini enggak, oh Bu, berarti semua cewek-cewek di sini bodoh ya? Bukan. Bicara gadis itu ada gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang bijaksana atau bodoh, keputusan di Anda. Nah, hanya mereka yang bijaksana yang menyambut kedatangan Tuhan. Matius 25:13, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Yesus saja bilang, aku sendiri nggak tahu. Yang tahu itu cuman Bapa. Kenapa Anda sok tahu? Ada lagi yang tante, kapan tante kira-kira supaya aku bertobat terlambat? Anda tak bilang, mau bertobat sekarang yuk, balik ke Sydney, om tante baptis. Om baptis bukan tante. Dia di Indo soalnya, di Indo dan sudah lama. Oke, kok nanya, kapan supaya saya bisa bertobat? Sekarang. Ke Sydney segera, nanti kami baptis ulang kamu. Nah, kenapa? Kenapa? Yang ketiga, mengapa kita? Nah, ketiga, dunia ini bukan rumah Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Filipi 3:20, baca sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ulang, warga negara kita dari mana? Permanent resident. Citizen Australia, Indonesian, itu semua dunia punya warga negara. Tetapi sesungguhnya Anda dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Lagi sekali yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang sama suami, dengar tuh, warga negara kamu tuh harusnya surga. Citizen cuman sementara, cuman seneng enaknya kalau citizen kemana-mana ndak perlu urus visa. Kemarin saya diajak sama anak, udah di Jepang baru ngajak tante. Tante soalnya PR, ya udah besok kan tante bisa berangkat enak aja. Gitu. Kamu citizen, saya PR. Itu mah cuman godain, cuman lip service saja supaya tantenya senang. Bagaimana hidup bijaksana dan waspada? Sekarang bagian yang pertama. Bagaimana caranya? Yang pertama, lakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. That's it. Efesus 5 ayat 17, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gitu loh. Gak mau kan, gak enak kan dibilang bodoh kamu. Aduh, saya kalau dibodohin. Kalau suami saya sedang kesel sama saya bilang, kamu. Nah, waktu saya dibilang kamu, saya langsung tahu dia marah sama saya. Saya bilang, yang bisa gak waktu marah juga jangan bilang kamu. Karena kalau saya marah saya juga tetap masih bilang yang, kan gitu. Kadang saya kata yang, gitu ya. Loh, terus dia gitu, loh kamu tuh kan bahasa Inggrisnya you. Ya, saya nggak suka yang dibilang kamu, itu tanda warning dia marah gitu loh. Tapi kita bilang saya marah pun masih bilang yang, kalau udah kesel ya yang, gitu. Efesus 5 ayat 6 ayat 18. 1, 2, 3 ini penting banget. Baca sama-sama. Semua khususnya bapak-bapak. 1, 2, 3 Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Suatu hari saya diceritain. Tante. Saya kalau mau mancing bapak itu gampang. Caranya mancing itu maksudnya mancing apa? Kalau mau tahu isi hatinya, dia sedang kesel apa? Gampang. Piye caranya? Tak bikin dia mabuk dan. Waktu dia mabuk, nanti dia bisa ngoceh macam-macam, itulah isi hatinya. Saya dapat ilmu baru. Tapi saya tidak pernah membuat Anda mabuk. Kecuali Anda mabuk oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Betul? Loh, benar gak sih bapak-bapak Anda kalau mabuk terus ditanggap, bahasa Indonesia, Jawa lah. Ditanggap itu ya ditanggap. Ditanyain. Ya jangan yuk. Minum anggur hanya untuk, kalau Bapak Gembala Anda setiap pagi itu untuk perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus, perlulah. Tapi, Bu, di sini kalau nggak minum anggur tuh kuno. Lagi-lagi konsepnya dunia, terserahlah keputusan di Anda. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya percaya istri-istri setuju. Apa ada istri yang suka minum buah yang mabuk? Ya ampuni saya. Tetapi apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Lanjut. Penting banget dipenuhi Roh Kudus. Ini pentingnya dipenuhi Roh Kudus untuk menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, sedang menjaga kesiapan saudaraku. Waktu saya dalam keadaan tidak bisa apa-apa, yang saya lakukan bukan tidur, tutup mata, ikut online, ikut apalagi dengerin, hampir udah penuh nih khotbah. Tutup mata dengerin khotbah si A, si B, si C. Saya ini orang yang sangat-sangat senang dengerin khotbah-khotbah orang dari mana-mana kan gitu ya. Yang penting tuh firman yang dia sampaikan. Saya bukan orang yang fanatik pilih-pilih, enggak. Yang penting firman, hidup dia apalagi hidupnya berbuah banget.
buah rohnya ada nyata dan saya dengarkan dan saya diberkati. Saya belajar sesuatu waktu saya diundang sebuah seminar. Hamba Tuhan yang terkenal gitu ya. Tapi hamba Tuhan ini buahnya nggak bagus. Saya tanya sama Bapak Gembala, Pak kami dapat undangan nih. Bagus banget nih pembicara terkenal di internasional. Tapi Pak, Bapak Gembala saya bilang, gini Lydia, dengarkan pengajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Ada ayatnya saudara. Ya, jadi kalau saya salah kan gitu. Jangan ikuti sifat saya yang jelek karena masih diproses. Tapi saya yang jelek saya harus tahu saya jelek dan saya harus berubah gitu loh saudara. Ya, nah tapi itu pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Saya sangat mengerti buah roh itu penting. Yes. Tapi bagaimana saya bisa menghasilkan buah roh dengan kekuatan saya. Tapi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya punya kuasa. Saya terima kuasa waktu Roh Kudus turun di atas hidup saya. Saya berbahasa roh. Dan itu yang selalu menguatkan saya. Bahkan waktu saya lemah, saya gak bisa berdoa. Tuhan aku gak bisa berdoa, aku lemah, aku gak bisa begini. Yang keluar adalah Roh Kudus membantu saya berdoa. Dikatakan Roma 8:26, Roh Kudus membantu aku berdoa. Dan kata-kata yang tidak bisa aku ucapkan, dia berdoa bersyafaat kepada Bapa untuk saya yang sedang dalam keadaan terbaring. Nah apalagi pergumulan hari-hari ini. Kolose 3:2. Baca ya sama-sama 1, 2, 3. Pikirkanlah, 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berfokus kepada hal-hal kekal, bukan yang sementara. Memilih hidup dengan nilai yang bersifat kekal, yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau gitu Bu, kita semua gak usah kerja. Jadi full time aja, mikirin yang kekekalan. Makan mana? Bukan begitu. Nanti lihat lanjut. Nah sekarang gini. Bukan begitu. Oke lanjut. Mewarisi, betul ya? Betul ya? Lanjut sayangku, pindah. Yang keempat nak. Yang keempat, ya oke. Nah, yes betul. Relevansi, hubungannya hidup bijaksana dan waspada dengan kedatangan Kristus. Nah ini kan ujungnya ke sana. Matius 24 ayat 42-44, baca di rumah. Kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Dan karena tidak ada yang tahu kapan sang raja itu datang. Saya ulangi, lanjut. Hidup bijaksana juga terlibat. Nah ini. Hidup bijaksana juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Membawa orang kepada Kristus. Membawa orang yang mundur balik ke gereja. Dan mengabarkan Injil dengan tekun. Ini saya bukan memuji-muji Iluh. Tapi saya lihat kenyataan. Kalau Iluh punya waktu. Dia pasti janjian dengan orang yang kerja di. Mana Coles kerja di toko buah. Di waktu-waktu mereka off. Maka Iluh akan ketemu. Dia paling sering neraktir orang kopi, ya, ngafe. Tapi punya tujuan, dia menabur Injil. Dia menabur Injil, dia menabur. Saya percaya mahkota dia besar loh nanti. Mana Iluh, mana Iluh. Ya. Dia kalau tak puji suka malu, biarin tambah tak puji. Keluarganya satu persatu dimenangkan. Ibunya dibaptis oleh Iluh. Oh boleh ya Bu baptis ibu sendiri. Nah, waktu itu enggak ada siapa-siapa. Di desa Tejekule. Pas ada danau dan ibunya bilang, Ibu boleh dibaptis? Boleh Bu. Berhentilah mereka. Yang membaptis bukan Yohanes Pembaptis. Yohana yang membaptis. Kan sama lah Yohanes jadi Yohana. Jadi dia hari itu menjadi Yohana Pembaptis saudara. Loh, itu loh saudara. Yuk kita layani Tuhan yuk. Siapa yang sedang dirayu jadi worship leader, singer? Oh, saya langsung mata saya tertuju. Sebentar lagi kita akan menuai pelayan Tuhan. Karena 100 jemaat Tuhan yang hari ini hadir semuanya menjadi pelayan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yakub jadi asyir sama Elsie aja itu kejutan loh bagi saya. Bangga. Siapa lagi menyusul? Tapi udah kebanyakan jadi asyir ya. April jadi singer, April gitu ya. Enggak lah, saya percaya Tuhan punya panggilan khusus untuk Anda. Jadi Anda tahu ya kira-kira siapa yang Tuhan sedang rayu-rayu untuk jadi singer. Tapi tolong dong jangan dikasih aturan 8 kali harus hadir.
menghadiri latihan setiap Sabtu. Karena saya dikeluhin seseorang, katanya kekurangan pemusik. Saya sudah daftar, saya suruh harus 8 kali datang hari Sabtu. Kalau mereka latihan, cuma bengong liatin mereka latihan. Sementara yang apply ini dan sudah terima, jago musik. Saya cuma bilang, itu bukan keputusan tante. Itu bukan keputusan ibu. Tapi tolonglah lebih bijaksana. Bukan berarti saya suruh Anda menurunkan standar. Kalau memang orangnya sudah jago, udah pinter, udah suaranya bagus, ya dikurangilah. Kalau 8 kali suruh hadir, kira-kira Pak Stefanus 8 kali hadir juga enggak mau. Gitu loh, Pak Stefanus kena lagi. Saya juga dulu waktu gereja awal-awal saya main gitar apa? Gitar elektrik, saudara. Bukan gitar ini, gitar elektrik Pak, sama yang WL. Bayangin gembala Anda jadi WL, bayangkan. Itu kita di mana, di Kumbasari, bioskop di Denpasar. Oke, saya yang main gitar elektrik, Bapak gembala Anda WL, bayangin. Tapi sampai hari ini saya masih tetap bisa main gitar kok, saudara, tenang aja. Hidup bijaksana itu sudah ya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya harus cepetan nih, lari. Hidup bijaksana, sudah. Kedatangan Kristus sebagai penghargaan. Kedatangan Kristus sebagai penghargaan bagi orang yang bijaksana. Wahyu 22:12, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya akan jelaskan sedikit aja tentang tetap waspada. Ini saya terima dari anak saya. Ya, dia melengkapi apa yang saya sudah tulis dan dia melengkapi. Nah, fokusnya ke tetap waspada. Pindahkan cucu ganteng, memang dia ganteng. Matius 24 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Intinya adalah untuk Anda dan saya selalu siap. Katakan 1, 2, 3, selalu siap. 1, 2, 3, katakan sama-sama, selalu siap. Ada anak kalau saya ngomong, ini tante begini, siap. No, siap. Tapi yang namanya siap itu mengalami mujizat besar loh, saudara. Saya lupa. Bertahun-tahun dia tuh nggak pernah dapat permanen job. Dia selalu dapatnya part time, kontrak. Itu berapa tahun ya? Saya lupa. Nggak sampai belasan kali. Yolan tahu berapa tahun dia? 10, 11, pokoknya gitu. Nggak pernah. Tapi waktu dia bilang siap. Apa juga langsung siap. Tunggu. Dengerin tante ngomong dulu baru siap. Kan gitu ya. Tapi intinya dia berkata selalu siap. Tapi Jumat malam saya bicara sama dia. Hari Senin malam dia kabari, tante, apa yang selama ini kita doakan di KM. Hari ini saya diterima permanen job. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ada yang masih kontrak, ada yang butuh kerjaan. Yuk, layani Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya itu bangga dengan Tuhan. Udah gitu saja. Jadi kita harus selalu siap untuk kedatangan Yesus. Yang kedua, itu tapi tidak berarti tadi semua jadi full time pencetan. Nah, bingung kalau 100 orang jadi full time. Nah, terus kemudian kita sembunyi di kamar 24 jam, 7 hari. Ngapain? Berdoa, berpuasa, mempersiapkan diri bukan begitu, saudara. Bersiap bukanlah menunggu pasif, tapi tanpa melakukan apapun. Tetapi secara aktif melakukan pekerjaan Tuhan sambil menunggu Yesus datang kembali. C.S. Lewis. Nah, boleh kutip sebentar aja lah. Yang lainnya firman, kan gitu. Kita seharusnya seperti seorang pria yang umurnya 80 tahun. Yang tidak selalu memikirkan kematian yang akan datang. Namun pada usia 80 tahun dia seharusnya mempertimbangkan. Dia gak mikirin kematiannya. Tapi dia di satu sisi dia juga harus mempertimbangkan bahwa umurnya sudah 80 tahun. Dia harus selalu seharusnya mempertimbangkan hal itu bahwa dia udah umur 80 tahun. Kemudian apa? Akan sangat bodoh kalau dia tidak menyiapkan. Udah umur 80 ya. Minimal siapkan surat wasiat lah, will lah.
Karena apalagi di Indonesia sekarang ya, minimal siapkan will yang punya dan yang lain-lainnya. Saya bersyukur jadi anak papa mama saya. Saya diwarisin apa saudara? Warisan iman. Waduh, itu berharga banget. Saya nggak jadi saya hari ini kalau tidak saya punya papa mama seperti papa mama saya. Kita tidak seharusnya terus berpikir Yesus mungkin datang besok. Yesus mungkin datang besok. Ayo cepetan gitu kan. Enggak, namun ya tidak seharusnya pikir. Namun di sisi lain dengar, kita nggak harus wah fokus Yesus datang, Yesus nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, fokus 24 jam, 7 hari. Enggak. Namun di sisi lain kita harus mempertimbangkan bahwa Yesus mungkin datang besok. Gitu loh saudara, kira-kira ngerti. Harus ada keseimbangan. Yuk kita melakukan. Nah ini ajakan saya, periksa diri, periksa hati dengan serius. Sudah bukan waktunya kita main-main dengan Tuhan. Sudah bukan waktunya kita main gereja-gerejaan. Oke? Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Kristus? Nah sekarang koneksi Kristusnya. Bagaimana kita dapat menantikan datangnya Sang Raja? Tenang saudara, habis 1, 2. Oke. Bagaimana kita dapat menantikan kedatangan Sang Raja karena ada hari penghakiman? Perhatikan, ini pertanyaan. Bagaimana Anda dan saya menantikan kedatangan Tuhan? Karena ada hari penghakiman yang terjadi bagi Anda dan saya. Jawabannya begini. Pada penyaliban Yesus, waktu Yesus disalib, betul? Nah, itu tuh hari penghakiman yang harusnya Anda dan saya terima. Itu Yesus yang sudah ambil. Yesus mengalami hari penghakiman yang terberat untuk semua dosa Anda dan saya. Wow. Jelas? Lanjut. Nah, pada kedatangan pertamanya, Yesus tidak datang membawa penghakiman. Yesus datang menerima penghakiman. Kasihan banget. Nget. Yesus merasakan ketidakhadiran Bapaknya justru di kayu salib. Eloi, lama Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Pada saat Yesus di kayu salib, Bapaknya meninggalkan. Dia mendapatkan penolakan yang sangat besar. Dia mendapatkan hukuman yang paling berat. Mengapa? Agar pada kedatangannya nanti kedua, kita dapat menikmati kehadirannya. Bahkan hari ini Anda dan saya pun menikmati kehadirannya. Yang setuju katakan amin. Kita dapat memiliki penerimaannya. Seringkali kita mencari penerimaan pengakuan dari manusia, itu harus akui jujur. Bapak berapa ratus kali waktu kami mencari penerimaan pengakuan dari manusia, akhirnya kami kecewa. Akhirnya kami terluka karena kami mencari penerimaan pengakuan dari manusia. Tapi waktu Yesus bilang, kedatanganku yang kedua, supaya engkau dapat memiliki penerimaan dari Tuhan. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh amin. Kau usah cari penerimaan pengakuan manusia. Setuju? Kau usah cari penerimaan pengakuan manusia. Setuju? Dan kita dapat memiliki berkat kekal. Saya akhiri. Yuk, pemusik boleh maju. Yuk, Martha. Quote-nya begini. Pada kedatangan pertamanya, Yesus mengambil segala sesuatu yang layak kita terima. Itu Yesus ambil penghakiman, penghukuman, semuanya. Dia ambil. Harusnya Anda dan saya yang terima, tapi dia sudah terima waktu Yesus datang pertama. Dan dia terima semuanya di atas kayu salib. Agar pada kedatangannya kedua, dia dapat memberikan kepada kita segala sesuatu yang layak dia terima. Kita berdoa. Bila gereja ini gereja yang bijaksana, hamba berdoa sungguh-sungguh. Ada kami yang masih bodoh. Hamba berdoa supaya menjadi bijaksana. Kalau ada kami yang masih di Mesir, hamba berdoa sungguh-sungguh.
Kami yang masih di Mesir, pagi hari ini kami membuat keputusan. Kami menerima Yesus sebagai Tuhan. Kami masuk dalam baptisan air Tuhan. Supaya akhirnya kami menjadi warga negara kerajaan surga. Kami dibebaskan dari Mesir. Yes, kami harus masuk padang gurun. Tapi kami ada di padang gurun tidak sendirian. Kami masuk di padang gurun bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persekutukan roti dengan tubuhmu. Cawan anggur dengan darahmu. Kami makan minum jadi berkat. Jadi perjumpaan ilahi dengan Engkau. Jadi perubahan Tuhan. Hari ini kami diubahkan bukan oleh perkataan manusia. Kami diubahkan oleh perkataan firman-Mu Tuhan. Kami menjadi orang yang bijaksana. Yang tahu hari-hari ini singkat. Dan kami tidak lagi hidup untuk kesenangan daging kami. Tapi kami hidup untuk memuliakan Engkau. Apa yang kami lakukan? Kami pikir, apakah yang kami lakukan berdampak untuk kekekalan? Kalau tidak, kami akan segera berkata, no way. Untuk yang tidak bersifat, tidak mendatangkan keuntungan bagi hidup kekal. Lebih baik kita tolak. Saya mau bilang, dengan dosa jangan kompromi. Ada yang bilang bertobat bertahap, enggak. Bertobat lebih baik radikal. Dan kuasa tubuh dan darah Yesus pagi hari ini yang akan memampukan Anda dan saya untuk benar-benar bertobat radikal. Karena Dia sudah mengambil semuanya. Dan Anda tinggal menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami makan minum jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang onsite, kami yang online akan sama-sama makan dan minum. Di dalam nama Yesus, setiap kita bersama-sama katakan amin.